Selamat sore, saudara kalian yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi dalam PA online pada sore hari ini. Dan sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kehidupan sepanjang hari ini yang boleh kami jalani. Kami boleh beraktivitas dalam penyertaan Tuhan. Dan pada petang hari ini kami bersama-sama mau belajar tentang firman-Mu. Berkatilah kami supaya kami mendapatkan manfaat dari PA kami pada sore hari ini. Bimbinglah kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, PA kita sore hari ini dengan tema yang kudus dari Allah. Dan sebagai bagian firman yang akan kita pelajari, yaitu dari Injil Markus pasal 1, ayat 21 sampai dengan yang ke-28. Kita akan membaca dulu ayat ini, akan saya bacakan untuk kita semua. Demikian sabda Tuhan. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghadiknya, katanya, "Diam, keluarlah dari padanya." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Saudara kalian, bagian firman yang kita pelajari pada saat ini itu mengisahkan tentang awal mulainya pelayanan Tuhan Yesus. Tadi kita membaca bahwa saat itu Tuhan Yesus berada di Kapernaum dan dia masuk ke rumah ibadat lalu mengajar di sana. Sebagai seorang guru, ia mengajarkan Taurat kepada orang banyak. Dan ternyata orang banyak yang mendengarkan itu merasa takjub sebab dikatakan cara Yesus mengajar itu berbeda dengan guru-guru mereka, ahli-ahli Taurat mereka pada waktu itu. Dia mengajar dengan penuh kuasa. Nah, yang menarik, saudara kalian, di dalam rumah ibadat itu ada juga orang yang kerasukan setan dan mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Wah, ini menarik. Di rumah ibadat ada juga orang yang kerasukan roh jahat. Dan orang yang kerasukan roh jahat ini berteriak-teriak, katanya, "Apa urusanmu dengan aku? Engkau hendak membinasakan kami?" Dan Yesus menghardik roh jahat itu, "Diam, keluarlah dari orang ini." Dan kemudian roh jahat itu pun meninggalkan orang tadi, dan orang banyak menjadi makin takjub, dan mereka bertanya-tanya, "Ini ajaran apa ini? Ajaran baru." Bahkan roh jahat pun taat kepadanya. Dan cerita kisah tentang pengusiran roh jahat ini tersebar di seluruh daerah Galilea. Saudara kalian, Tuhan Yesus telah datang
ke dalam dunia ini, dan dia telah melaksanakan tugasnya. Misinya datang ke dalam dunia ini, yaitu untuk melaksanakan kehendak Allah Bapanya. Ia memberitakan kabar baik, tidak hanya dengan pengajaran dan kata-kata, tapi juga dengan tindakannya, yaitu melepaskan orang dari cengkeraman kuasa jahat. Yesus telah memenuhi panggilan hidupnya. Memang untuk itulah dia datang ke dalam dunia ini. Roh jahat tadi mengenal Yesus dan mengatakan, "Engkau adalah yang kudus dari Allah." Itulah pengenalan roh jahat terhadap Tuhan Yesus. Dia tahu siapakah Yesus itu. Dan Tuhan Yesus telah melakukan tugasnya sebagai memang yang kudus yang datang dari Allah. Ini menjadi perenungan bagi kita semua. Bagaimana dengan hidup kita sendiri? Hidup kita yang juga pasti diciptakan Tuhan, punya misi, punya tugas tertentu. Apa sebutan orang kepada kita? Ketika orang tua itu memberi nama kepada kita, pasti ada harapan-harapan supaya hidup kita itu sesuai tepat dengan nama yang kita sandang tadi. Dan ketika orang itu sudah meninggalkan dunia ini, dia akan dikenang dari perbuatannya. Ada ungkapan yang mengatakan, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan gelang, dan manusia mati meninggalkan nama. Seperti apa kita hidup di tengah-tengah dunia ini? Peran apakah yang kita harus lakukan agar supaya sungguh-sungguh hidup kita itu bermanfaat? Dari kisah Yesus ini kita tahu bahwa Tuhan Yesus telah menjalani kehidupannya dan melakukan peranannya sebagai yang kudus dari Allah, dan dia telah membuktikan itu sepanjang kehidupannya, baik dengan kata-katanya, pemberitaannya, maupun juga dengan pengajarannya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga telah melakukan tugas panggilan kita masing-masing? Ada banyak orang yang kehidupannya itu gagal, tidak hidup sebagaimana seharusnya. Apakah kita juga begitu? Kita tidak mau hidup kita itu gagal, kita ingin hidup kita itu berhasil. Kalau Yesus disebut yang kudus dari Allah, kira-kira kita akan seperti apa menjalani kehidupan kita ini? Ada banyak tugas panggilan kita masing-masing, tetapi yang penting adalah pasti kita diciptakan oleh Tuhan dengan maksud dan tujuan tertentu. Sebagai apapun juga kita, ada peranan yang tidak boleh kita lupakan, yaitu melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Nah, nanti kita akan mendalami PA kita ini dengan beberapa pertanyaan panduan diskusi kita. Ada 3 yang mau kita coba bicarakan dengan orang-orang di rumah kita. Yang pertama, menurut saudara, kira-kira siapa saudara dalam pandangan orang lain? Saudara dikenal sebagai apa atau siapa? Mungkin sudah pernah mendengar komentar orang, penilaian orang, siapakah saudara ini? Nah, sesuai atau tepatkah pandangan ini dengan diri saudara sendiri? Kita bisa mengingat-ingat siapa kira-kira yang pernah menilai kita sebagai orang seperti apa, dan apa itu cocok dengan kehidupan kita. Yang kedua, pernahkah saudara merenungkan peran apa yang seharusnya saudara lakukan dalam hidup saudara? Dan apakah saudara melakukan peranan itu? Dan yang ketiga, bantu saudara, apa panggilan hidup terpenting kita, saudara masing-masing? Dan coba jelaskan itu. Kita bisa mendalami pertanyaan ini dalam PA kita di rumah kita masing-masing. Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami
mengadakan PA, dan biarlah renungan tentang firman Tuhan bisa membantu kami untuk hidup lebih baik. Tuhan menolong kami supaya firman-Mu ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.